itu 9. Memang kalau 10 mah ke 10 dia puasa ya nasional. Gitu. Tapi maksudnya ini ukuran 10 hari ini disebutnya adalah hari-hari terbaik. Kalau yang dapat puasa bagaimana? Puasanya cukup tarwiyah tanggal 8 dan Arafah tanggal 9. Boleh nggak? Ya, boleh. Boleh. Kalau misalnya tanggal 1 doang, boleh. Tanggal 22, tanggal 2 doang, boleh. Cuma ibu ada yang dipakai. Waktu itu udah pernah kita singgung. Kalau seandainya tanggal 1-nya hari Sabtu, maka sebaiknya ditempel di hari Minggu. Kalau misalnya jatuhnya di Senin, penting tanggal 3-nya aja deh, tanggal 3 besok kan tanggal 3 Misalnya di sini pimpinan majelis taklim, Bu, besok kita puasa, nanti kita bukber di sini. Habis bukber, baca sholat isya, nanti sholat tasbih. 20 rakaat. Besok bubar, agak. Apalagi yang imamin ini pasti lama ini. Ya, amalan kebaikan ini maksudnya sih kesanggupan tadi. Terus apalagi sih dalam 10 hari terakhir ini, 10 hari pertama ini, ya banyak sedekah, banyak berjihad. Berjihad ini artinya kesungguhan hati, kesungguhan diri dalam melaksanakan aksi-aksi dalam hak membela hak agama, membela hak diri dan lain-lain. Itu maksudnya. Kalau zaman dulu jihadnya jihad perang. Bahkan kebaikan-kebaikan di hari 10 hari pertama Dzulhijjah ini kebaikannya melebihi jihad perang. Kok bisa begitu? Karena 10 hari pertama tadi adalah langkah untuk mengawali kita melawan hawa nafsu. Makanya sebaiknya orang-orang yang sedang, khususnya yang sedang tidak berhaji, ini sangat dianjurkan untuk puasa, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa ngomong-ngomong ada yang puasa ini? Ada. Ya, puasa bagus, nggak puasa juga nggak apa-apa. Namanya disunnah, kan gitu ya. Kalau nggak puasa kan saya kan bisa sedekah apa? Ya apa aja, senyum, sedekah. Masak buat suami, sodako. Nyiramin kembang, sodako. Ya Bu ya. Kita rubah mindset kita, pikiran kita, sedekah itu cuma angka-angka, hindari itu. Kalau bisa emang angka-angka, ya bagus, kasih ke yang lebih membutuhkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, yang lain-lainnya. Quran, yang hari ini masih bisa 1 hari, lanjutin. Syukur-syukur di 10 hari pertama ini nambah jadi 1,5. Tanggung nambah setengah, nggak apa-apa. Kita lanjutin lagi jadi 2 hari dan selanjutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan yang selanjutnya yang sangat hebat di bulan Dzulhijjah ini adalah pergi haji. Jika kalau dipanggil sama Allah, udah banyak cerita nih Bu. Ada orang yang mau daftar haji 2024, tiba-tiba suami istri itu dapat undangan dari Raja Fir'aun. Raja Saudi, halo. Coba Bu, kita undangan langsung dari undangan. Hari ini Indonesia dapat undangan itu 50 orang. Termasuk salah duanya adalah si suami dan si tadi. Keren banget dapat undangan tuh. Siapa yang nyangka? Makanya meskipun umurnya udah tua atau udah masih muda, maunya pergi haji mah dikuatin.
Kalau belum ada dana buat daftar, ya bismillah lama-lama aja. Kalau udah niat ada kuat, kali aja dari cara yang mana, dari sumber dari mana aja, insya Allah tiba-tiba Allah panggil. Iya tuh ya, kalau Allah panggil ya. Iya bagian tubuh ya. Itu salah satu amalan besar buat orang di bulan Dzulhijjah adalah berangkat haji. Bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini ada jemaah haji dan niatnya kuat, berarti dideportasi, disuruh pulang. Ya ini karena faktor tidak memenuhi syarat sebagai warga negara dan ketentuan negara di sana. Ada data menyalahi aturan, visanya visa wisata atau visa lain atau visa haji, ya sudah masalah. Akhirnya dia nanti tawafnya di sana di kawasan MM 2100. Tawafnya di situ. Ibu-ibu dirahmati Allah, selanjutnya amal yang besar pada 10 hari terakhir dan bahkan sampai tanggal 13 adalah niat berkurban. Pada bulan Dzulhijjah ini niat berkurban. Ini adalah amalan yang salah satu dari selain haji itu yang sangat-sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah berkurban? Yang pertama ini adalah untuk mengingat peristiwa dan perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat berharap meminta kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka keturunannya, akhirnya diuji sama Allah. Setelah aku kasih, kira-kira engkau Ibrahim lebih cinta dia atau cinta aku? Itu dikasih mimpi, yang bener ya, masa selalu suruh motong anakku, mimpi doang bener. Besok lagi diimpi kayak gitu, ya Allah, mimpinya begini lagi ya. Apakah cinta dia atau cinta aku ya Ibrahim? Akhirnya sampai suatu waktu dianggap mimpi ini adalah bukan cuma mimpi biasa, ngomonglah sama Nabi Ismail. Tahu kan ceritanya itu ya? Sampai akhirnya dengan berat hati Ismailnya ridho, bapaknya ridho, ibunya ridho. Nah kalau sekarang saya tanya, ibu dilimpin kayak gitu gimana? Bu, ibu lebih cinta suami ibu apa Allah? Kalau ibu cinta sama Allah, lebih cinta sama Allah, gorok itu suami. Lah kalau misalnya istri saya ngomong kayak gitu, wah, saya yang bener aja mimpinya jam berapa? Tengah hari bolong, salah setan. Udah pasti kayak gitu. Akhirnya Ibrahim memilih lebih cinta Allah daripada cinta anaknya, dan anaknya siap dikorbankan. Jadi kalau misalnya berkorban saat ini atau tahun depan atau pernah ingin berkorban, maka ini sebenarnya mendedikasikan diri dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga mengikuti apa yang pernah terjadi pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dalam berkorban ada kaifiahnya, ada tata caranya, ada hal-hal yang dianjurkan dan ada hal yang tidak dianjurkan, biar cara berkorban kita ini pada benar-benar kan. Contoh, niat berkorban nanti tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 niat berkorban, maka orang yang niat berkorban dan siap akan berkorban sangat-sangat tidak dianjurkan atau dilarang untuk motong kuku, untuk motong rambut, baik rambut kepala, rambut alis, kumis, jenggot, dan semuanya kan? Lembut bantuin. Baik itu motong yang banyak maupun motong
baik itu nyabut maupun iseng-iseng lain. Iya, digunting. Jangan. Apakah ini sampai tingkat keharaman? Enggak. Cuma sangat diajukan biar nanti ketika darah kurban kita kepotong, maka seluruh anggota kita ini terbebas dari api neraka, insya Allah. Jadi kalau kepotong kan itu pembagiannya. Jadi kalau lupa, selama perbuatan apapun itu lupa, ya akan dimaafkan. Makanya kita belajar, kita saling buka wawasan. Saya ngasih wawasan, saya juga siap menerima wawasan. Ibu juga begitu. Dengan adanya kajian seperti ini, kajian tahun ini, permasalahan sepele ternyata menjadi ilmu dan menjadi satu tata cara kebaikan, iya kan? Iya kan? Nah, tapi Bu, meskipun nggak boleh motong kuku dan nggak boleh motong rambut, hal-hal yang lain terkait dengan kodrat kita dan muamalah tetap boleh. Beda sama yang tadi ikhram di sana. Kalau ikhram di sana maka nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, ya nggak boleh kan? Sampai nyamuk juga nggak boleh, ngomong kotor nggak boleh, melakukan hubungan suami istri juga nggak boleh, malah penanda. Kalau orang yang mau berkorban dan bukan dalam rangka pergi haji, yang lain-lainnya masih boleh dilaksanain. Kalau ada yang bilang orang mau berkorban, maka itu jangan sampai berhubungan suami istri dulu. Nanti bakalannya gak diterima korbannya. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu, salah bisa. Salah. Jadi yang selama di sini, selama yang ingin di Indonesia, yang nggak pergi haji, yang mau kurban, pastikan jangan sampai anggota tubuh yang lain kita copot dari badan kita, kecuali dalam rangka mengambil hikmah pelajaran hal-hal yang lain seperti kisos. Nih, mencuri, ada orang mencuri, ketahuan mencuri, dia pengen korban, dipotong misalnya, dia mau nggak mau lah, ya, itu kan hukuman, boleh. Selanjutnya ya, ketika berkorban maka dipastikan bahwa kurban yang kita akan beri ini di hati kita ini memiliki sifat wajib atau sunnah doang. Kalau ibu bisa dapat rezeki tahun ini, tahun kemarin misalnya, kalau nanti saya gol sawah saya, ibu saya atau anak saya atau saya akan beli sapi buat kurban, akan beli kambing buat kurban. Berarti jatuhnya ini pengertiannya apa Bu? Nadar ya? Nah, kalau nadar Bu, ini jadinya wajib. Pendapat ulama, banyak ulama bilang kalau udah itu menjadi korban wajib, maka hukum kesunahan untuk mengambil sebagian kecil dari hewan kurbannya hilang. Itu ya, hilang. Tapi kalau misalnya ibu biasa-biasa aja, bismillahirrahmanirrahim, saya niat sunnah atau saya niat mengkorban tahun ini, ya niatnya di dalam hati sunnah, maka sebagian kecil, sebagian sedikit dari hewan kurban tadi sangat sunnah untuk bisa dimakan sama si pengkurban. Bagaimana kalau ada yang saya mau udah niat korban semuanya aja, ngapain minta-minta? Dia nggak tahu ilmunya. Boleh nggak? Ya silakan, tapi dia nggak tahu ilmunya. Padahal kesunahan buat orang atau si pengkurban, maka dia memakan dari hewan kurbannya meskipun sedikit. Itu ya. Nanti yang misalnya kurban, jangan lupa Bapak pesan, Pak panitia, Mas panitia, saya minta paha kiri buat keluarga, boleh. Saya minta paha kanan buat keluarga, boleh. Saya minta kepala buat keluarga, boleh. Dikit-dikit, ini dikit-dikit.
Maksudnya dikit aja Bu ya, boleh gitu Bu ya. Iya. Kalau di kita mah gampang nih Bu, ada panitia kurban yang di masjid, maka biasa panitia itu akan memberikan angka sebagai bentuk jasa pengelolaan hewan kurban, betul ya? Kan beli tali, kantong, ongkos motong, ongkos ngelet. Biasanya orang kurban di sana ngasih kambing, oh biaya kambing ini 200.000 buat lelet. Boleh, boleh. Yang nggak boleh itu, yang kurang baik bahkan sangat dilarang ketika membayar upah dengan bagian hewan kurban. Bang, potongin bang, nanti paha kanan sama kiri depan buat abang. Sangat dilarang. Iya, tidak boleh membayar upah dengan hewan kurbannya dan bagi kurban. Itu. Kalau masih dia kebagian, istilahnya kebagian, tapi di luar transaksi akad yang untuk menjadikan hewan kurban ini sebagai alat tukarnya, nggak baik, maka dilarang. Itu Bu ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau tanya nggak? Belum saya lanjut dikit lagi. Pak Ustadz mau nanya. Iya. Maksudnya dibayar dalam bentuk duit, itu yang motong hewan? Iya, biasanya kan transaksi jasa kita kan, kalau jasa transaksi itu pakai uang biasanya. Ya. Atau pakai yang lain boleh pakai uang. Bang, saya minta tolong potongin bang, buat motong terbocah, buat lagi bang, kalau bisa sampai bersih cacat-cacat berapa bang? Dari motong mulai kulit berapa? Ya udah, kalau orang 300 aja teh, gitu. Udah 300 boleh. Tapi kalau yang motongnya ikhlas, oh bagus banget. maksudnya tapi dia paling dibagi apa gitu dari. Boleh. Yang penting jangan menjadikan hewan kurban dan kurban ini sebagai akad upah buat dia. Gitu. Kita ngasih dia sebagai bentuk ini rezeki minallah, ya, rezeki dari Allah. Bang, diterima nih buat keluarga, boleh. Oh iya. Dagingnya itu boleh. Ya, dagingnya. Kalau milih boleh nggak? Ini siapa? Itu yang motong. Memotong. Iya kan dia udah. Ya boleh aja sih, boleh. Tapi biasanya mah gini kan ya, yang jarang dipakai, yang jarang didistribusiin, kepala, Iya. kulit, torpedo, buntut. Ya. Nah. Yang itu boleh. Iya, biasanya kayak itu mah kan nggak dibagiin. Iya. Terus biasanya kalau nggak dibagi di tukangnya, ya udah, saya nanti minta itunya ya. Oh gitu. Udah bang, ambil aja bang. Gitu, Itu boleh kan? Boleh. Tapi kalau dari pihak ini ngasih ada lebih sedikit daging gitu dari pihak Yang pengelola. korban, boleh. Gak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Artinya jangan sampai menjadikan daging kurban kita sebagai transaksi untuk bayar upah orang yang mengelola hewan kurban. Kalau ngasih mah nggak apa-apa. Nah, itu tuh dirahmati Allah. Ini motong kurban ternyata nggak cuma tanggal 10 doang. Batasnya ada 3 hari, 4 hari di amat hari pas ditambah. Kan tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, di hari-hari itu boleh untuk berkurban. Namun meskipun berkurban jangan sampai diniatin di hati, ntar aja motongnya pas tanggal cari-cari tanggal 12, 13. Kenapa? Harga kambing jatuh murah. Ya Allah, jangan begitu. Meskipun boleh, tapi adanya gimana ya? Kita pengen sesuatu untuk kurban kepada Allah, dedikasi kepada Allah. Ini kan simbol, sebenarnya kan simbol kan? Kok kita pengen nyari yang murah? Pengertiannya ini kita cari yang terbaik, tapi bukan dalam konteks menunda-nunda durasi. Ibu nyari sekarang, nyari yang terbaik buat kambing boleh, karena sebagai transaksi jual beli. Kan kita pengen nyari yang kualitasnya bagus, pengen yang dagingnya banyak, tapi harga nggak jauh, nggak tinggi-tinggi amat. Kan namanya pedagang kan bersaing harga ya. Harga di sini 2,7, yang sebelah di Mangunjaya 2,5, milih yang mana dah? Ya boleh di situ.
Sekarang Ibu, timang uji 2,5, beratnya 100 kilo. Ada yang 145 kilo, harganya cuma 2,1. Ambil yang mana Bu? 2,1, ambil sana di Gunung Kidul. Lah murah-murah tapi jauh gitu. Ya, itu ongkosnya benar. Bismillah, niat yang terbaik, pastikan yang terbaik buat Allah. Kalau misalnya dananya ada, sudah segitu. Gak usah maksa-maksa yang terlalu tinggi, jangan nyari-nyari terlalu murah, apalagi yang benar-benar murahan. Kalau sanggup ke segitu, monggo. Kalau misalnya belum sanggup, insya Allah tahun depan bisa. Kambingnya kurus, ya kalau misalnya dapatnya segitu, sebenarnya pengen aku mah kambingnya gemuk dan yang lain, tapi uang nggak ada, tapi ini mau segitu, oh nggak masalah. Gitu. Bu, hikmah daging banyak pada hewan kurban, artinya itu nanti kita akan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Itu maksudnya. Kalau daging kurus bisa kembali cuma 10 orang, misalnya 20 orang. Tapi kalau ada gedean bisa sampai ke 30 orang, 40 orang. Manfaatnya bisa lebih banyak. Ini lagi pertanyaan Pak. Ya. Kalau umpamanya kita beli hewan kurban, kemudian maka uangnya disuruh orang yang tempat kita membeli hewan, nanti dia tinggal beli. Itu boleh nggak? Boleh. Anggap aja dia sebagai kita minta tolong. Jadi kita beli, dia yang motongin, dia yang ngeliatin, dia nyacak-nyacak, dia yang bagiin. Boleh-boleh aja. Tapi sebaik bukan dia yang bagiin, kita ambil yang bagiinnya nanti kita boleh. ya boleh banget, boleh banget. Jangankan gitu, kita motong sendiri di rumah, undang tetangga-tetangga, boleh dimakan sendiri. Buat keluarga sendiri nggak boleh. Cuma nilai manfaatnya tidak luas. Padahal salah satu hikmah berkurban adalah ini memberi manfaat kepada orang yang banyak, sehingga muncul di hati kita niatan lebih berbagi dan untuk bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Itu hikmah dari itu. Terus begini Pak, kalau umpamanya membagikan dagingnya, contohnya khusus untuk orang yang nggak punya gitu, terus orang orang yang agak mampu bersekitar kita itu nggak perlu dikasih apa memang harus dikasih? Nggak apa-apa. Kalau kurban ya kita boleh. Tapi sebaiknya emang kalau bisa cari orang-orang yang benar-benar bisa terima. Sebelum kita memberikan manfaat ke banyak orang, pastikan manfaat kepada keluarga dulu, terus lingkungan sekitar. Di dalam fikih yang lebih lanjut, ada hukum-hukum bagaimana kita ketika tinggal di sini maka zakat kita bayar di sini, nggak boleh di tempat lain. Itu nanti ditatakan lebih lanjut ya. Nanti dikaitkan sama Hasan atau terkait yang lain-lain, tapi juga bisa. Ya, nggak apa-apa. Pertama kan hukum asal kurban ini hukumnya sunnah. Ya, ketika ada pelanggaran atau kesunahan lainnya, ini sangat sayang kalau nggak diambil. Ini udah menjalankan satu ibadah. Kenapa yang lain-lainnya pernah ini kenapa nggak kita ambil juga? Gitu. Makanya ketika tadi kita mau melakukan kurban, ini boleh di mana aja boleh juga. Apalagi contoh nih, ibu punya saudara di satu wilayah yang sebenarnya orang makan daging itu susah banget. Kita kurban di sana udah boleh. Kita dalam makan daging orang udah masalah. Nah, cuma kita nggak dapat sunnah makan kurban dagingnya, makan daging kurban itu doang. Itu Bu ya. Dan satu hal lagi Bu, ngomongin masalah kurban. Terakhir nih ya, kalau ibu berencana berkurban, tolong jangan berkurban dengan kambing atau sapi dari Kuningan.
karena ini hukumnya haram. Gitu ya. Ya kali dari Purworejo boleh ambil, dari Bali boleh ambil, dari Garut boleh ambil, tapi kalau dari Kuningan haram hukumnya. Plesetan. Sebelumnya boleh masya Allah. Pak Ustadz, maaf, satu-satu maaf. Atau lagi dia teman-teman. Daging kurban yang kita ini kurban yang disunahkan untuk kita makan, batas waktunya berapa lama ya agar supaya harus habis? Jadi gini, nggak ada batasan waktu Bu kalau masalah daging kurban mah. Cuma emang kesepakatan ulama itu kalau bisa di hari raya terutama dari tasyrik itu kita bisa berbagi. Jangan sampai kita mendapat daging masuk yang kulkas lama, tapi kita nyicip-nyicipin bakar-bakaran orang, nah ini kan udah gitu. Kalau bisa mulai udah pakai Punya kita disimpan. iya sehari Bu, walaupun Idul Fitri buat kita ini meriah banget, tapi hari raya sebesar-besar hari raya orang Islam itu adalah di Idul Adha, di bulan Dzulhijjah ini. Makanya ketika kita nanti tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk bertakbir setiap pada sholat. Kalau di tanggal 1 Syawal itu kelar asar juga udah bisa. Tapi bagaimana dengan Dzulhijjah sampai tanggal 13 kita mesti bertakbir. 4 hari ya. Itu dari sisi syariat. Yang sisi medis, daging Bu ini punya daya tarik untuk bakteri-bakteri nakal lebih cepat ketimbang nabati, ketimbang sayur-sayuran. Semakin lama disimpan, pastinya nutrisinya jauh lebih kurang. Tapi kalau misalnya kelupaan dan lain-lain tidak apa-apa. Nggak sampai berbulan-bulan maksudnya. Ya nggak apa-apa. Kalau masih enak kebanyakan nggak apa-apa. Saya kan nama daging kami masih kuat Bu, masih kuat. Kali kalau misalnya besok ada yang ngasih buntut boleh. Sop buntut. Itu nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih berada di 10 hari pertama. Mudah-mudahan besok sampai tanggal 3 yang kesempatan untuk bisa berpuasa, yuk kita puasa. Kalau seandainya Selasa nggak bisa, atau Senin nggak bisa, paling tidak kita mengambil keistimewaan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Besok Seninnya atau Kamisnya, dan kita bersama-sama nanti diniatin kuat untuk bisa melakukan puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Di samping itu kita juga sangat memanfaatkan di 10 hari pertama lagi untuk banyak amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah itu Allah paling kita sehat, kuat, dan nanti bukan cuma pahala doang yang Allah kasih sama kita, tapi juga ridho dan rahmat, sehingga nanti segala sesuatunya urusan kita akan menjadi dimudahkan oleh Allah dengan wasilah taqarrub di 10 hari pertama Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.